Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Halo teman-teman, teman-teman, hari hari ini ini kami kami akan akan melakukan melakukan sebuah sebuah praktikum, praktikum yaitu yaitu ma- mat- dari mata dari mata kuliah kuliah pemrograman pemrograman berbasis berbasis objek, objek, yaitu dengan yaitu dengan tugasnya itu dengan bahasa Dart, di mana kita kita disuruh untuk disuruh membuat untuk membuat simulasi simulasi untuk untuk menampilkan tiga menampilkan data tiga data mahasiswa mahasiswa dan tiga dan tiga data data dosen dosen berbeda berbeda dengan dengan menggunakan menggunakan bahasa bahasa pemrograman Dart pemrograman Dart dengan dengan paradigma paradigma OOP. OOP. Dengan Dengan saya saya, Gading Aditya Gading Aditya Chandra, Chandra, dengan dengan rekan rekan selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu Doni Doni Saputra Saputra dan dan Yailatul Latul Hikmah. Hikmah. Untuk yang Untuk yang pertama pertama akan akan dijelaskan dijelaskan oleh rekan oleh rekan kami kami Doni Doni Saputra. Saputra. Untuk waktu Untuk waktu dan dan tempat tempat dipersilakan. dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gading. Sebelum penjelasan, pastikan sudah membuat codingannya dulu. Di sini codingan kita bernama informasi akademik .dart dengan kelas mahasiswa, string berarti nama lengkap, tanya berarti nggak boleh nol, berarti harus diisi, lalu ada name, string name, program studi yang bertipe string, lalu ada integer, tahun masuk yang bertipe data bilangan bulat, lalu ada semester sekarang yang bertipe data integer dengan return tahun masuk sama dengan datem now. Ini untuk mengetahui nilai dari semester sekarang, yaitu dengan rumus tahun masuk dikurangi datem now, atau tahun masuk nanti diinputkan di sini. Misal tahun masuk 2030, nanti dikurangi tanggal sekarang yaitu 2025. Nanti selanjutnya ada kelas lagi bernama informasi mahasiswa dengan perintah print nama lengkap, berarti nanti disuruh memasukkan nama lengkap, yang mana nama lengkap ini bertipe data string, lalu nim, memanggil nim yang udah dideklarasikan di kelas mahasiswa, lalu program studi, lalu tahun masuk dan semester sekarang. Selanjutnya ada kelas dosen, dijelaskan oleh teman saya Gading. Silahkan. Baik, saya akan menjelaskan bagian kelas dosen. Nah, baik kan kita bahas, mari kita mulai yaitu, jadi kelas dosen ini bisa kita bayangkan seperti formulir kosong di bagian akademik kampus. Nah, formulir ini punya kolom-kolom yang harus diisi untuk setiap dosen. Nah, kenapa saya bilang formulir kosong? Karena dengan satu kelas ini kita bisa membuat data ratusan dosen berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya ialah string nama lengkap, string NIDN, string program studi home base, dan string bidang keilmuan. Nah, analogi sederhana yaitu bayangkan kalian baru masuk ke sistem, belum mengisi formulir apapun. Nah, semua kolom masih kosong kan? Nah, tanda tanya itu memberitahu Dart bahwa oke, kolom ini boleh kosong dulu nanti diisi. Nah, ini yang namanya rule safety di Dart. Dart itu sangat peduli sama keamanan dan nggak mau aplikasi kita crash karena data kosong. Nah, untuk nama lengkapnya yaitu ya jelas nama lengkap dosen, untuk NIDN yaitu nomor induk dosen nasional, untuk program studi home base yaitu program studi asal, dan bidang keilmuannya ekstertak atau keahlian utama dosen. Untuk list mata kuliah itu let itu artinya tenang, dan
ada yang beda kan, kayak ini ada kata lab di depan. Nah, itu maksudnya ialah analoginya kayak tenang dat, aku janji akan ngisi ini sebelum dipakai terus me. Nah, kenapa tidak pakai tanda tanya? Karena seperti yang lain, karena kita yakin setiap dosen akan pasti mengajar mata kuliah. Mana ada dosen yang nggak ngajar. Nah, untuk list string artinya daftar yang berisi teks-teks nama mata kuliah seperti keranjang belanja yang isinya nama-nama barang, tapi dalam hal ini nama-nama mata kuliah. Nah, sekarang kita mulai bagian yang paling seru yaitu metode untuk menampilkan informasi dosen yang tadi. Nah, untuk sintaknya itu void informasi dosen, print data dosen dan sebagainya. Nah, untuk void ini artinya metode ini nggak mengembalikan nilai apapun. Tugasnya cuma satu, yaitu ngeprint informasi ke layar. Maksudnya untuk menampilkan informasi ke layar. Oke, untuk selanjutnya akan jelaskan oleh rekan saya, Lail. Selanjutnya ada fungsi main. Fungsi main adalah titik awal eksekusi program di Dart. Semua instruksi yang ingin dijalankan pertama kali harus diletakkan di dalam fungsi main. Yang pertama, membuat 3 objek mahasiswa. Membuat objek baru dari kelas mahasiswa. Mahasiswa 1 adalah variabel objek yang menyimpan data 1 mahasiswa. Mengisi properti nama lengkap dengan string Lily. Selanjutnya mahasiswa 1.nim memberikan nim mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa 1.program studi menyimpan program studi mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa 1.tahun masuk sama dengan 2024 menentukan tahun masuk. Selanjutnya mahasiswa 1.informasi mahasiswa memanggil metode informasi mahasiswa, mencetak semua data mahasiswa ke terminal. Selanjutnya ada mahasiswa 2, berisi data mahasiswa kedua. Sama seperti mahasiswa 1, hanya datanya yang berbeda. Selanjutnya ada mahasiswa ketiga dengan data berbeda. Sekarang ada 3 mahasiswa tersimpan di memori dan datanya bisa ditampilkan. Baik, terima kasih Kak Lail atas penjelasannya. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami yaitu Doni Saputra. Untuk waktu silakan. Selanjutnya ada objek dosen 1 dengan kelas dosen di sini. Dosen 1 dengan properti nama lengkap diisi Papa dan IEDN diisi 223344. Ada program studi, properti program studi home base diisi TPL. Bidang keilmuan, teknologi, dan daftar matkul di ampuh ada pemrograman dasar. Dosen 1 informasi dosen ini nantinya akan print informasi dosen yang diprogram di kelas dosen. Sini daftar matkul di ampuh. Maaf, nanti akan print ini informasi dosen. Nah, selanjutnya ada dosen 2, objek dosen 2 dengan kelas dosen dengan nama Mami NIDN 334455, program studi TRK bidang keilmuan teknologi dan program studi dan daftar matkul di ampuh ada pemrograman menengah, dan dosen 2 sama akan menampilkan informasi dosen. Selanjutnya ada dosen 3, objek dosen 3 dengan kelas dosen, nama lengkap ABA, NIDN, dan program studi, bidang ilmuwan, dan matkul yang diampuh. Nah, pastikan tidak ada error terlebih dahulu. Kalau sudah bisa di run, Ctrl S dulu.
dan bisa di-run menggunakan terminal dengan perintah run nama file tab lalu enter. Nah, nantinya akan ada output data mahasiswa objek 1 mahasiswa 1 bernama Adit dengan NIM program studi dan tahun masuk semester sekarang -3. Karena kan -3 ini selisih tahun masuk dengan tahun sekarang yang dijelaskan di rumus sini, tahun masuk dan get time now. Lalu objek 2 Lala NIM program studi tahun masuk dan semester sekarang. Lalu ada objek 3 dan objek 4 di dosen, ada bidang keilmuan, tambahan di bidang keilmuan, daftar matkul di AMPU. Ada 3 informasi, 3 dari objek dosen dan 3 dari objek mahasiswa. Mungkin seperti itu proyek ini. Saya kembalikan ke Mas Gading. Baik, terima kasih Kak Doni Saputra atas penjelasannya yang sangat lengkap. Nah, akhirnya kita selesai untuk menyelesaikan tugas praktikum ini. Jika ada salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.